Salam, selamat hari Minggu saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara ibadah online ini. Kita akan segera memulai ibadah kita. Ya, kita siapkan hati kita untuk sungguh kita dilawat oleh Tuhan lagi melalui ibadah ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu yang telah berjalan ini ada banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menguatkan kita di tengah-tengah kedukaan, bagaimana Tuhan menghibur kita, dan bagaimana Tuhan terus meyakinkan kita akan penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama mengatakan, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Kubuka hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih seluruh keberadaan hidup kita. Kita katakan, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita dengan kita masuk dalam doa fotum. Ibadah ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nas pembimbing dari 2 Raja-Raja, pasal 7 ayat yang ke-9 bagian B. Hari ini ialah hari kabar baik. Sekali lagi, hari ini ialah hari kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan situasi yang tidak mudah pada masa sekarang ini, hanya pengharapan di dalam Tuhanlah yang bisa membuat kita mengucap syukur. Karena itu kita mau memuji-muji Tuhan. Mari saudara angkat hati kita untuk sungguh menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hanya padanya hatiku percaya.
saudara, sekalipun gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Mari kita lanjutkan pujian kita, kita katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, namun kasih setiamu tidak akan beranjak dariku. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dari Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16 kita akan baca seluruh ayat. Saya akan bacakan, kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan judulnya. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku mau memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh benar patutlah kita memuji-muji Tuhan dan senantiasa memandang kepada Tuhan karena Dia berdiri di sebelah kanan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Itulah pujian yang akan membawa kita untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mari kita katakan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu.
ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom, puji Tuhan, kita kembali bertemu lagi dalam renungan hari ini. Situasi di Hong Kong semakin kita merasakan kembali untuk kita tidak ada kebebasan untuk berkumpul, tapi melalui renungan firman Tuhan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami kembali duduk lagi di sekitar firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, karena hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kami kekuatan, pegangan di tengah-tengah situasi masa sukar ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Berkati supaya bagian firman-Mu ini dapat menjadi remah bagi kami, untuk menolong kami, menguatkan kami, supaya kami tetap kuat, taat, dan setia di dalam Tuhan. Berkati kami, berkati bagi hamba yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca bagian Alkitab. Kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 hingga pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 ya. Namun kita akan baca hanya ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini. Ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan.
4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." Ayat yang ke-8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks firman Tuhan ini, dalam teks yang panjang, namun kita akan merenungkan beberapa bagian dari teks firman Tuhan ini. Kalau kita memperhatikan dalam situasi saat ini, ya kita selalu mendengar berita-berita atau menerima berita-berita yang susah, yang menyesakkan hati kita. Ya, khususnya dengan situasi penyakit atau pandemi saat ini. Dan itulah yang kita alami saat ini, ya. Dan hal ini sudah begitu mengglobal, bagaimana berita-berita yang menakutkan, yang membuat kita galau. Demikian juga dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, ya. Di mana peristiwa ini satu peristiwa yang cukup menarik yang dialami oleh kerajaan Israel, yaitu kerajaan bagian utara, dan pada waktu itu yang melayani adalah seorang nabi Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Di dalam masa pelayanannya, kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan untuk Raja Ben-Hadad, yaitu Raja Negeri Aram, untuk datang mengepung kota Samaria yang merupakan ibu kota dari kerajaan Israel bagian utara. Dan mengapa raja dari utara datang menyerang? Oleh karena dosa, oleh karena ketidaktaatan umat Tuhan di kerajaan bagian utara, sehingga akhirnya Tuhan izinkan mereka mengalami kesusahan dengan dikepung oleh Ben-Hadad, yaitu Raja Negeri Aram dengan laskarnya. Mereka menyerang, mengepung kota Samaria. Akibat mereka mengepung, maka terjadi kelaparan yang sangat hebat. Dan kelaparan ini sangat luar biasa.
Sehingga dikatakan kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya dari teks ini, maka dikatakan satu kepala keledai itu 80 sikal. Ya. Kepala keledai adalah merupakan hewan yang sangat sederhana, dan kita tahu keledai adalah hewan yang biasa dipakai oleh orang-orang yang sederhana. Sehingga kalau kepala itu juga biasanya tidak ada harganya. Tapi dikatakan di sini 80 sikal, itu satu biaya yang sangat besar. Bahkan juga disebutkan lagi hanya satu cup, satu tempat kecil, ya, kotoran merpati sudah dikenakan biaya 5 sikal. Nah, ini menunjukkan tentang harga-harga yang begitu melambung, ya. Sehingga rakyat mengalami begitu banyak kesusahan, begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan makanan, sehingga dikatakan banyak yang kelaparan. Bahkan juga terjadi karena akibat kelaparan itu, maka ibu-ibu bisa makan anak sendiri. Ada peristiwa kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, dikatakan ada seorang ibu yang mengadu kepada Raja Israel bahwa dia sudah bersepakat dengan seorang ibu untuk memakan anaknya, dan malam itu mereka bersama-sama makan anaknya. Tapi pada hari esoknya giliran ibu yang satu harus juga memberikan anaknya untuk dimakan, ibu itu menyembunyikan anaknya. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat daripada kelaparan yang begitu mencekam. Sehingga kalau kita melihat di sini, maka pada waktu raja mendengar tentang peristiwa itu, dia begitu marah, dan bukan dia menyadari akan dosanya, tetapi justru dia mempersalahkan Nabi Elisa. Dia katakan ini karena Nabi Elisa sehingga dia harus dibunuh. Maka dalam teks sebelumnya kalau kita melihat, dia datang kepada Elisa, tapi Elisa justru mengatakan bahwa besok akan terjadi satu perubahan. Harga-harga yang mahal akan turun. Tapi dikatakan ajudannya tidak percaya akan perkataan melalui Nabi Elisa. Lalu peristiwa menarik lagi kalau kita melihat ialah tentang orang kusta. Dalam pembacaan tadi kita melihat 4 orang kusta. Karena situasi yang sangat sulit ini, maka 4 orang kusta yang ada di pintu gerbang, mereka berkata demikian, kita di sini untuk apa kita duduk di sini lalu kita mati, ya. Toh kita masuk ke dalam kota pun di sana pasti kita akan mati. Di sini juga pasti kita akan mati. Nah, ini berbicara tentang orang yang sudah tidak ada lagi harapan, ya. Masuk ke dalam kota juga akan mati karena pasti kelaparan. Sementara ada di luar kota pun pasti akan mati karena mereka orang yang kusta, yang tentu tidak mempunyai harapan. Karena kalau seorang kusta, hidupnya tidak ada lagi harapan hidup. Dia akan hanya sampai kepada kapan dia mati, itu merupakan akhir hidupnya. Sehingga akhirnya dikatakan dalam teks yang kita baca, akhirnya mereka mengambil keputusan. Alangkah baiknya kita menyeberang ke tempat perkemahan orang Aram yang mereka sedang mengepung ini. Kita pergi ke sana. Dengan catatan, kalau toh mereka membiarkan kita hidup, ya kita hidup. Tapi kalau sana mereka membunuh kita pasti akan mati. Jadi ini semua berbicara tentang kepasrahan mereka karena tidak ada harapan untuk hidup, ya. Tapi kita melihat justru disitulah terjadi satu peristiwa yang luar biasa, ya. Dikatakan bahwa Tuhan bekerja sehingga orang-orang Aram ini mendengar ada bunyi kereta, ada bunyi tentara, ada bunyi kuda, tentara yang banyak, sehingga mereka dikatakan mereka menganggap bahwa ini pasti orang Israel sudah menyewa tentara dari orang Het dan juga orang Misraim. Orang Misraim itu adalah orang Mesir, sudah menyewa sehingga pasti kita akan diserang. Dan Alkitab katakan di sini mereka melarikan diri. Sehingga pada waktu mereka melarikan diri, 4 orang kusta mereka datang, ternyata tidak ada orang. Lalu mereka masuk ke perkemahan mereka. Lalu dikatakan mereka masuk ke satu kemah, lalu mereka makan di situ karena orang itu lari dan meninggalkan makanan sehingga mereka justru makan kenyang, ya. Kemudian mereka ambil barang mereka pergi sembunyi,
Lalu mereka datang lagi ke satu kemah yang lain lagi, mereka ambil barang, mereka sembunyi. Tapi akhirnya terakhir mereka bilang, wah, yang kita lakukan ini tidak baik. Ini hari baik, ya. Dan sebagaimana tema kita, ini hari kabar baik, ya. Jadi kita harus sampaikan, dan ini yang akan saya angkat menjadi tema kita di dalam renungan hari ini. Ini kabar baik di tengah kesusahan, ya. Di tengah orang Israel sedang di kota Samaria dalam kesusahan, tapi orang-orang kusta ini sudah mengatakan ini hari baik. Nah, kita akan melihat, tentu hari baik ini tidak terlepas dari pertolongan Tuhan, ya. Walaupun situasi sulit, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak sakit penyakit yang sekarang merajalela di mana-mana. Banyak orang yang mati, banyak orang kekurangan, banyak hal terjadi. Tapi Alkitab katakan di tengah-tengah kesusahan itu selalu ada hari kabar baik. Dan tentu hari kabar baik ini tidak terlepas daripada pertolongan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita merenungkan tentang terjadinya hari kabar baik ini. Yang pertama kita akan lihat hari kabar baik ini, ya, terjadi melebihi dari penderitaan dan kesusahan, ya. Hari kabar baik ini melebihi daripada penderitaan dan kesusahan, dan kita akan memfokuskan kepada pengalaman daripada orang-orang kusta ini. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang keadaan orang kusta. Orang kusta adalah orang yang boleh dikatakan walaupun dia hidup ini dalam pengertian pada zaman itu, ya. Walaupun orangnya masih hidup, tapi itu dianggap sudah mati. Maka dia harus dibuang, dia harus diusir dari tempat kota atau kampung, dan dia harus tinggal di luar. Sehingga di situ dia harus hidup, dan dia akan hanya menunggu kapan dia mati. Tapi justru dikatakan di sini bahwa mereka dapat berkata hari baik ini di tengah-tengah kesusahan yang mereka alami. Ya, kita mengerti, kita mengetahui bahwa orang kusta adalah orang yang tertolak, ya. Orang yang terbuang. Kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-18, di situ Yesus bertemu dengan 10 orang kusta, ya. Orang-orang yang terbuang di luar, ya. Orang-orang yang tidak lagi diperhatikan. Tapi di sana Yesus hadir dan Yesus menyembuhkan mereka, ya. Jadi mereka mengalami hari baik di tengah penderitaan mereka. Dan hari baik yang mereka alami itulah karena mereka bertemu dengan Yesus. Nah, disinilah kita melihat mengapa orang-orang kusta mengatakan hari baik di tengah penderitaan mereka. Karena mereka mengalami pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita melihat sebetulnya keadaan orang kusta ini, di samping sakit penyakit yang dia alami, tetapi juga kelaparan yang mereka alami, ya. Itu dalam kisah ini kita memperhatikan. Nah, jadi dua keadaan ini, sakit penyakit yang tentu membawa mereka kepada kematian, sekarang kelaparan juga akan membawa mereka kepada kematian. Tapi justru di tengah penderitaan itu, Alkitab katakan mereka mengalami hari baik. Mengapa? Karena kembali kepada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tadi sudah dikatakan, itulah pada waktu Tuhan membuat di mana orang-orang Aram ini mendengar ada bunyi kuda, bunyi kereta, bunyi orang tentara, sehingga mereka melarikan diri. Dan orang-orang kusta ini, mereka dapat mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kabar baik itu dialami oleh hati yang mengalaminya. Kabar baik dialami melalui hati atau oleh hati yang mengalaminya. Kita melihat kembali dalam ayat yang ke-9 yang menjadi fokus kita. Ya, dikatakan,
Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita tinggal diam saja. Mengapa 4 orang kusta ini mengatakan demikian? Oleh karena mereka mengalami, ya. Mereka mengalami hari baik itu. Kalau kita melihat tentang kondisi mereka, tadi sudah dalam pendahuluan saya sudah sampaikan bahwa mereka sudah katakan kalau kita masuk kota pasti kita mati. Kita di luar kota pun kita akan mati. Nah, sekarang kita pergi ke tentara Aram. Di sana pun kalau toh mereka izinkan kita hidup, ya kita hidup. Tapi kalau mereka bilang kita dibunuh, ya kita pasti dibunuh. Nah, apalagi mereka akan masuk ke sarang musuh. Pasti akan binasa. Tapi kita melihat di sini, mereka mengatakan ini oleh karena mereka mengalami, ya. Mereka mengalami sesuatu yang lain, sesuatu yang baru. Maka mereka mengatakan kabar baik di hari baik. Hal ini terjadi oleh karena pertama, oleh karena musuh telah kalah dengan cara Tuhan sendiri, ya. Kembali kepada ayat yang ke-6. Tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar, ya. Jadi Tuhan yang membuat mereka mendengar satu bunyi, ya. Nah, ini menarik, ya. Nah, mungkin juga pertanyaan, sementara orang-orang di Samaria tidak dengar apa-apa. Orang-orang dalam kota Samaria tidak mendengar apa-apa. Tapi dalam pendengaran tentara Aram di luar yang sedang mengepung orang Israel ini, di telinga mereka mendengar. Dikatakan ada bunyi tentara yang banyak, bunyi kereta, bunyi kuda. Lalu mereka memberikan anggapan, wah ini orang Israel sudah menyewa tentara dari Het, tentara orang Misraim untuk menyerang kita, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan yang secara langsung memberikan kemenangan. Mereka merasakan itu. Mereka mengalami itu. Orang-orang yang terbuang ini, orang-orang yang dalam kesusahan ini, mereka mengalami secara nyata. Ini hari baik, ya. Bahwa Tuhan yang berperang, Tuhan yang berjuang untuk membela dan membebaskan orang Israel, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam setiap kesulitan, pergumulan, hari baik itulah di saat kita tahu kita dalam pertolongan Tuhan, ya. Karena itu yang memberikan kita tenang, memberikan kita kekuatan, ya. Di saat hati kita lekatkan kepada Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan itu. Karena kita tahu Tuhan menolong kita. Yang kedua, kabar baik itu oleh karena mereka masuk ke tempat musuh, tetapi tetap terjamin keselamatannya, ya. Mereka masuk ke tempat musuh, tetapi mereka terjamin keselamatannya. Kita kembali melihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat tadi. Karena ada kalimat mengatakan, baik mari kita pergi ke tentara orang Aram. Kalau mereka mengizinkan kita hidup, ya kita hidup. Kalau mereka mematikan kita, ya kita mati. Itu dua keadaan yang mereka sudah sebutkan. Tapi di saat mereka mengalami, ya, karena pengalaman yang dimana mereka alami itu ialah mereka tertolong. Sebab kita tidak bisa bayangkan seandainya tentara Aram itu tidak pergi. Dan sebagaimana pernyataan mereka masuk ke tempat tentara Aram. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Mungkin yang pertama mereka akan diusir, ya. Mereka sudah lapar, mereka kusta. Kalau mereka diusir pergi, pasti mereka akan mati kelaparan. Atau juga bisa saja mereka dibunuh langsung. Itu bisa saja terjadi. Tapi Alkitab katakan mereka pergi, ternyata tentara Aram sudah lari. Sehingga dengan demikian, nyawa mereka tertolong. Dikatakan bahwa pada waktu mereka sampai ke tempat perkemahan, tidak ada seorang pun yang ada di situ. Yang ada ialah
hewan-hewan mereka yang masih tertambat di situ, ya. Sementara makanan minuman masih ada di situ. Orang lari dan begitu ketakutan lari sehingga meninggalkan semua barang mereka. Sehingga dikatakan mereka tertolong, ya. Nyawa mereka tertolong. Secara fisik nyawa mereka tertolong. Yang ketiga yang kita akan lihat, kabar baik itu ialah bahwa mereka mendapatkan makanan, ya. Karena pada waktu tentara-tentara Aram itu lari, dikatakan makanan mereka juga tertinggal di situ. Yang kemungkinan sudah matang, ya, sudah dimasak. Tapi mereka tidak sempat makan, mereka lari. Dan makanan ini dimakan oleh 4 orang kusta ini. Sehingga dikatakan mereka masuk ke satu kemah, mereka lihat makanan di situ, mereka makan sampai kenyang, lalu mereka ambil barang-barang emas dan barang-barang berharga lainnya, mereka pergi sembunyi, mereka datang lagi ke kemah yang satu buat hal yang sama. Di sini kita melihat mereka mengalami sesuatu yang baik dalam pandangan mereka waktu itu, ya. Karena mereka mengalami. Sehingga di sini kita melihat mereka tidak hanya menikmati apa yang mereka terima, mereka alami, tapi kita akan melihat tentang poin yang berikut, ya, poin yang ketiga. Itulah mereka tidak tinggal diam. Kabar ini harus disampaikan, ya. Dan ini menjadi menarik, ya. Mengapa? Karena mereka orang-orang kusta, orang-orang yang sudah tidak lagi didengar, orang yang sudah terbuang, ya. Tapi justru di sini kita melihat bahwa mereka mempunyai sikap. Ini kita bertemu dengan sesuatu yang baik. Ini hari baik. Hari baik yang dimaksudkan di sini hari pembebasan, hari keselamatan, hari di mana nyawa kita tertolong, hari di mana kita melihat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan begitu nyata. Dan ini tidak boleh didiamkan, ya. Ini tidak boleh didiamkan. Sehingga dikatakan mereka mengambil tindakan, ya, untuk menyampaikan. Seperti saya katakan tadi bahwa mereka bukan orang yang sehat, mereka bukan orang yang tidak bermasalah, tapi justru mereka mengalami penyakit kusta. Tapi mereka mengambil sikap ini. Ini yang menarik. Saudara, seringkali kita di dalam mengalami banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita menikmati untuk diri kita sendiri, ataukah kita rela seperti sikap 4 orang kusta ini, ya. Seringkali kebaikan Tuhan yang kita peroleh, kita tahu Tuhan begitu baik, ya, tapi kita hanya menikmati untuk diri sendiri, ya. Tapi kita akan lihat bagaimana sikap daripada 4 orang kusta ini, ya, dengan tindakan yang mereka lakukan. Yang pertama ialah mereka mengambil tindakan di tengah tidak ada harapan, ya. Mereka mengambil tindakan di tengah tidak ada harapan, ya. Bagaimana kita kembali menikmati keadaan ini? Ialah tindakan pertama mereka ambil tadi. Kita kembali kepada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan kalau kita duduk-duduk di sini, kita akan mati, ya. Kita masuk ke dalam kota Samaria juga kita akan mati. Lalu mereka tidak berakhir di situ, ya. Padahal itu tidak ada harapan. Sekarang tidak ada harapan yang berikut ialah mereka mau ke tentara Aram, ya. Itu pun sebut tidak ada harapan yang menjanjikan untuk mereka. Karena apa? Mereka pun berkata demikian, kalau memang mereka izinkan kita hidup, ya kita hidup. Tapi kalau mereka bunuh kita, ya sudah, ya. Jadi itu pun tidak ada harapan. Tapi yang menarik ialah mereka mau mengambil tindakan ini, ya. Mereka mau melangkah. Mereka tidak pasrah dengan keadaan, ya. Nah, sebetulnya ini penting sekali, saudara. Kita seringkali dalam menghadapi satu kesulitan, kita gampang pasrah dengan keadaan, ya. Kita tidak mau mengambil langkah dengan iman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kusta ini?
merupakan satu gambaran yang sederhana, tapi mengajarkan kepada kita bahwa ada banyak ketidakpastian yang kita alami, ya. Ada banyak ketidakpastian dalam pengharapan yang kita alami. Tetapi ingat, jangan karena ketidakpastian itu iman kita menjadi lemah. Jangan karena ketidakpastian itu iman kita menjadi pudar. Ya contohnya mungkin sekarang dengan situasi penyakit ini. Masuk dalam gelombang ketiga sekarang dalam COVID ini. Kita semua, banyak orang bertanya, ini kapan berakhir? Kapan berakhir? Sementara jumlahnya semakin bertambah. Banyak hal yang tidak pasti sekarang. Ya. Kita hari ini sehat. Kita tidak tahu apa besok bagaimana. Ya. Kita hari ini bisa kuat. Apakah besok kita masih kuat? Kita hari ini ada makan minum. Apakah besok masih ada makan minum? Kita hari ini masih ada pekerjaan yang kita lakukan. Apakah besok masih ada pekerjaan? Kita nggak tahu. Banyak hal yang tidak pasti yang sekarang ada depan kita. Hanya karena penyakit ini. Ya. Dan saya merenungkan, sebetulnya penyakit ini yang takut hanya manusia. Hewan-hewan nggak ada yang takut. Nggak ada yang bilang, oh kita mau juga pakai masker. Nggak ada. Ini hanya manusia, ya. Ciptaan yang lain nggak, ya. Hanya manusia. Dan kita sekarang berbicara juga tentang keadaan manusia ini. Manusia yang kondisinya tidak ada harapan. Tapi mereka mau melangkah. Dan ini yang mengajar kita secara sederhana. Apapun hal di sekitar kita yang nampaknya tidak ada harapan, tidak ada kepastian. Jangan iman kita menjadi lemah dengan itu. Tapi justru membuat kita harus sekarang melangkah dengan iman. Percaya sungguh di dalam Tuhan. Bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Melangkah dengan iman. Supaya kita akan melihat bagaimana Tuhan intervensi dalam hidup kita. Dan memberikan jawaban yang pasti, memberikan pengharapan yang pasti. Yang kedua, ialah orang kusta ini, mereka mengadakan tindakan dalam kesempatan. Ya. Yang pertama tadi, tindakan dalam ketidakpastian atau tidak ada harapan. Tapi yang kedua, tindakan di dalam kesempatan. Nah, kesempatan apa yang kita lihat di sini? Pada waktu orang-orang kusta ini, sesudah mereka melakukan untuk mengambil barang, mereka makan lalu mengambil barang pergi sembunyi, lalu mereka datang lagi, lalu mereka mulai berpikir, ya, ini barang begini banyak, kalau kita hanya cuma bolak-balik sembunyi-sembunyi, tempat mana yang cukup kita bisa sembunyi sekian banyak barang, ya kan? Pasti juga mereka bingung juga. Lalu mereka pikir, wah ini nggak baik ini, kita lakukan begini nggak baik. Mari kita pergi ke kota untuk menyampaikan. Nah, untuk mereka pergi ke kota menyampaikan pun nggak mudah. Tidak mudah. Oleh karena apa? Mereka orang kusta yang sudah terbuang. Siapa yang mau dengar mereka? Sehingga Alkitab katakan di sini dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan di sini, hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita diam saja di sini. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini, hal itu ke istana raja. Ya. Dan kalau ayat selanjutnya kita akan lihat. Jadi ini kesempatan. Mereka bilang ini malam kesempatan, nanti kalau besok, kalau kita tidak lakukan ini ada hukuman. Ya. Jadi ini kesempatan. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa kesusahan yang datang, walaupun begitu menghimpit, tetapi pasti di dalamnya ada kesempatan. Ya. Dan ini yang terjadi dalam pengalaman dari 4 orang kusta ini. Mereka benar-benar mempergunakan kesempatan untuk menyampaikan berita kabar baik ini. Itulah, musuh sudah pergi. Umat Israel sudah dilindungi oleh Tuhan. Musuh sudah pergi. Lalu bukan hanya itu. Sekarang begitu banyak makanan yang tertinggal. Sementara orang Israel di dalam kota kelaparan. Dengan harga barang begitu mahal.
dan di dalam mereka sudah saling makan satu dengan yang lain, memakan anak masing-masing. Nah, sekarang ada makanan di luar. Ini kesempatan kita pergi. Dan kalau kesempatan pergi ini saya yakin, karena mereka sudah kenyang. Ya kan, mereka sudah makan tadi kan. Jadi mereka tidak, wah kalau kita sudah makan kenyang biar kita tidur nyenyak. Enggak. Sekarang berita baik ini kita sampaikan ke istana. Sehingga Alkitab katakan dalam kisah selanjutnya, pada waktu berita itu sampai ke istana, raja juga bangun. Ya. Lalu raja punya cerita aneh. Raja katakan, wah ini pasti ada satu taktik. Ya. Mereka tahu bahwa kita dalam kota itu kelaparan. Jadi mereka pergi sembunyi di pinggir-pinggir situ, sehingga kalau kita keluar ambil makanan mereka, mereka akan serang kita, lalu mereka akan masuk kota. Sehingga akhirnya mereka atur strategi. Karena yang rupanya tinggal juga hanya beberapa kuda saja di kota Samaria. Mereka suruh orang-orang pelari cepat pergi nunggang kuda itu lalu mengejar, ya, supaya mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dan Alkitab katakan para suruhan itu, pesuruh itu atau ya para pesuruh itu mereka pergi dan memang mereka menyaksikan bahwa tentara Aram itu tidak satu pun mereka temui, tapi barang-barang mereka terhampur di jalan sampai ke Sungai Yordan, sehingga akhirnya diketahui benar mereka ini lari ketakutan. Sehingga akhirnya dikatakan orang-orang Israel ya keluar dan mengambil semua barang itu. Ini dikatakan dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, dikatakan dalam ayat-ayat itu bahwa mereka mengambil barang-barang itu dan akhirnya mereka mengambil jarahan itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-16, bukan ayat yang ke-6 dan 10, tapi ayat yang ke-16. Dikatakan, adapun maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu satu sukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa akibat yang merupakan kesempatan digunakan oleh orang-orang kusta ini yang mengalami akan kebaikan Tuhan, maka mereka menyampaikan itu kepada istana dan akhirnya orang-orang di istana ditolong oleh Tuhan dan diberikan kecukupan. Yang terakhir yaitu akibat. Apa yang kita lihat ini merupakan Tuhan menggenapi firman-Nya. Bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya? Itulah pada waktu Elisa mengatakan bahwa besok ya harga itu akan menjadi murah, dikatakan dalam ayat yang ke-16 tadi bahwa satu tempat tepung terbaik seharga 1 sikal dan 2 sukat jelai seharga 1 sikal, ya. Dan dikatakan di situ bahwa ajudan daripada raja tidak percaya sehingga dia akan diinjak-injak, dan itu terjadi. Jadi beberapa hal yang terjadi merupakan akibat bagaimana Tuhan menggenapi akan firman-Nya. Ialah bahwa orang Israel akhirnya tertolong. Mereka akhirnya lepas daripada penindasan. Dan mereka akhirnya ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Dalam situasi seperti ini, saudara, kita lihat tentang situasi saat ini. Apapun yang terjadi saat ini, banyak orang mungkin berpikir apakah ini wabah ini hukuman Tuhan atau karena dari iblis atau dari mana-mana. Tapi satu hal yang kita harus tahu bahwa segala sesuatu terjadi dalam rencana Tuhan. Ya. Sakit, penyakit, wabah, semua dalam rencana Tuhan untuk membawa kita untuk bergantung kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini, kita akan tetap mengalami hal yang baik dari Tuhan. Walaupun hari-hari secara dunia dianggap kelam, tetapi di dalam Tuhan ada hari baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan hari baik itulah ialah di saat Tuhan hadir, Tuhan bertemu dengan kita, Tuhan hadir dan menolong kita. Itulah menjadi hari yang baik. Kesimpulan kita hari ini,
apapun pergumulan kesusahan yang kita hadapi. Namun di dalam Tuhan, kita bisa dapat mengalami hal-hal yang baik, yang dapat menjadi kesempatan untuk kita dapat bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa dunia yang kami hadapi selalu akan makin sulit. Sama seperti kenyataan yang kami hadapi saat ini. Tapi bagaimanapun Alkitab sudah berbicara bahwa ada banyak pengalaman-pengalaman susah, penderitaan, sakit penyakit, kesusahan yang juga diceritakan dalam Alkitab. Namun bagaimana Tuhan menolong, Tuhan hadir dan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan pengalaman ini menjadi hal yang mengajar kami saat ini. Kami pun meyakini, apapun terjadi, kami tahu waktunya Tuhan akan menolong. Itulah sebabnya ajar kami tetap taat, tetap setia, tetap hidup bergantung kepada Tuhan. Supaya di tengah-tengah hal yang terjadi, kemustahilan terjadi, ketidakharapan terjadi, kami tetap memiliki ada pengharapan dalam Tuhan. Kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat sekaligus juga untuk mendoakan persembahan yang akan kita berikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu sekali lagi untuk hari ini. Kami memuji Tuhan untuk kesempatan masih boleh mendengarkan bagian firman Tuhan melalui sarana yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami berdoa juga untuk semua rekan yang tidak bisa berlibur, yang mungkin juga mendengarkan di tempat mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan dengan peraturan yang terbaru di mana kami juga dibatasi, dengan sangat minim kami berdoa, biarlah masing-masing kami semakin menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam waktu yang Tuhan izinkan ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah, baik pemerintah Hong Kong khususnya, Makau, dan kami berdoa untuk mengatasi situasi ini. Tuhan memberikan hikmat khususnya bagi para petugas supaya Tuhan juga menolong bagaimana dapat mencegah penyebaran virus ini. Kami menyerahkan untuk semua saudara, mungkin ada juga yang diantaranya orang percaya yang terkena dengan virus ini. Tuhan juga menolong mereka dan mengizinkan mereka untuk mengalami juga kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk kaum keluarga yang Tuhan izinkan mengalami kehilangan anggota keluarga yang dikasihi melalui sakit penyakit ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau menghiburkan dan Engkau kiranya melawat mereka, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam masa sukar ini dengan semua bentuk pelayanan yang diadakan. Kiranya Tuhan sungguh memberkati. Tuhan menolong bentuk-bentuk persekutuan yang diadakan melalui sarana Zoom ataupun Meet Google. Kami berdoa Tuhan juga kiranya memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, pergumulan gereja-gereja Tuhan dalam mencapai, dalam memberkati jiwa-jiwa yang ada, Tuhan kiranya juga campur tangan. Dan biarlah urapan dan berkat Tuhan nyata atas setiap bentuk pelayanan yang diadakan. Sekali lagi kami juga ingin berdoa untuk pemerintah Indonesia. Mohon berkat Tuhan juga atas pemerintah Indonesia. Engkau menguatkan, menjaga, melindungi hamba-Mu Bapak Presiden Joko Widodo. Kami berdoa memberkati dia dan menolong, memberikan hikmat. Bahkan dalam kebersamaan dengan semua aparat pemerintah dalam memperjuangkan bangsa kami. Tuhan juga kiranya terus memberikan hikmat dan arahan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami menyerahkan akan semua pergumulan, kesulitan-kesulitan yang terjadi di Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya kami mau berdoa, sekali lagi menyerahkan persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Kami mohon jamahan Tuhan, dan kami berdoa secara khusus
untuk pergumulan gereja Tuhan dengan semua kebutuhan untuk pelayanan, baik untuk kebutuhan pergumulan untuk menanggung building maupun juga di dalam operasionalnya sehari-hari. Tuhan kiranya sungguh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan dalam minggu yang ada di depan ini. Tuhan kembali menuntun dalam pekerjaan. Tuhan kembali memberkati dan memberikan hikmat sehingga juga dihindarkan dari hal-hal yang berbahaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan juga semua kaum keluarga kami yang terpisah, yang ada di Indonesia. Khususnya kami berdoa Tuhan berkati mereka. Mereka yang merupakan keponakan, anak, cucu yang sedang dalam taraf belajar melalui online. Tuhan kiranya memberikan hikmat, memberikan ketekunan dan juga pertolongan. Engkau memberikan kesabaran dan juga kasih yang melimpah dari Tuhan. Untuk semua orang tua yang harus mendampingi anak-anak dalam masa sulit ini. Terima kasih Bapak. Begitu pula untuk keluarga yang bekerja, yang mungkin harus dari rumah ataupun juga sudah masuk di kantor dalam jumlah-jumlah yang terbatas. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan supaya mereka juga ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara, kita bersyukur kita sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita pada hari ini. Dan pujian yang akan kita nyanyikan sekaligus menjadi pujian penutup untuk kita mengingat kasih setia Tuhan. Kita akan masuk lagi dalam minggu yang baru di depan kita. Sekalipun musim terus berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Iya, saya mengajak kita bersama-sama menaikkan pujian ini untuk menjadi pesan bagi kita bahwa Tuhan selalu menolong kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah, damai dan sejahtera, sukacita surgawi dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian.